hanya Dia yang layak dipuji, dihormati, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dirayakan, disanjung, disembah. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin berkumpul seperti ini. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin juga kita bisa menikmati fasilitas dan dekorasi yang indah dan segala sesuatu yang luar biasa. Dan juga semua orang dari berbagai suku dikumpulkan di sini. Tapi oleh karena Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan dan meninggikan Dia di tempat ini. Saya dengan calon wakil atau Ade Esau ini sama-sama berlatar belakang orang yang pernah menjadi anggota dewan, dan pada periode kemarin kami tidak lolos. Saya tidak lolos ke provinsi dan dia tidak lolos di kabupaten. Tidak berarti bukan karena kami tidak mampu dan bukan karena Tuhan tidak kasih, tapi Tuhan bilang kamu tunggu dulu begitu. Dalam perjalanan itu, untuk mempersingkat, saya akan menyampaikan beberapa kesaksian dan ucapan syukur. Yang pertama, kita ada di tengah-tengah corona, satu penyakit yang luar biasa, orang sangat menakutkan dan orang semua takut. Tetapi pada waktu kami mulai berdoa dari sini, buat kesepakatan tanpa modal hanya doa. Kami dua ini bersepakat tanpa modal, Tuhan Yesus tahu, tidak ada modal sama sekali. Tapi kami buat kesepakatan, kita dua pasangan itu tanpa modal 1 sen rupiah pun atau 1 ekor babi pun. Tapi kami mulai jalan dari sini dan seterusnya sampai dengan di Jakarta. Tiba-tiba corona muncul, dan pada waktu corona muncul kami juga mengalami kesulitan apapun keadaan, dan orang bilang itu red area atau daerah zona merah dan sebagainya. Tetapi Tuhan pelihara kami pada waktu kami ada di Jakarta. Itu satu poin penting yang harus kami mengucap syukur di sini. Yang kedua adalah ada satu penyertaan Tuhan yang kami lihat bersama-sama, yaitu pada waktu corona Papua mau lockdown, itu semua orang dari Jakarta pulang. Lalu saya dengan Esau ini sudah beli tiket, juga ada Kakak Anis, ada beberapa orang, kita sudah beli tiket, sudah ada boarding pass di tangan. Tapi saya punya roh ini kasih tahu, dan itu waktu itu kami belum pegang B1 KWK. Dasar hukum orang bisa mendaftar di KPU itu bukan foto, bukan perkataan, tapi B1 KWK. Itulah sebabnya belum pegang satupun kami pada waktu itu. Hanura pun belum. Kami belum pegang apapun. Lalu kami sudah beli tiket, sudah boarding pass karena corona Papua lockdown 3 hari lagi. Tanggal 24 pada waktu itu, 24 Maret. Lalu kita dua ini sudah pegang boarding pass karena urus boarding pass online. Tapi tiba-tiba ada konfirmasi dari roh kepada saya, Didimus tidak boleh berangkat. Baru di situ saya tipu Esau lagi. Saya tipu Esau itu begini, hari ini baru saya kasih tahu dia. Saya bilang ada besok acara Demokrat. Betul-betul hari itu, besoknya memang ada Kongres Demokrat. Begitu, saya bilang, ini Bupati Jaya telepon, jadi saya ikut acara Kongres Demokrat, ada dengan rombongan lain saja yang berangkat, begitu. Tapi sesungguhnya saya sudah dapat konfirmasi dari roh bahwa tidak boleh berangkat, harus tinggal di Jakarta, begitu. Dan memang acara Demokrat saya ikut, tetapi saya tidak tahu kalau saya dapat konfirmasi itu hari ini baru dia tahu. Ya itu, kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa saya bilang itu satu poin penting dan juga satu penyertaan Tuhan, karena kalau saya ke Papua lockdown 3 kali, tidak mungkin saya berdiri di tempat ini, dan kita tidak mungkin pesta ini merayakan Tuhan di tempat ini. Saya punya keyakinan itu seperti itu. Karena kalau saya ke sini, saya hanya pejabat penting saja yang bisa berangkat. Saya ini bukan pejabat penting pada waktu itu, begitu. Sehingga saya suruh tinggal itu di tengah-tengah corona yang luar biasa itu. Orang Hanura telepon saya pertama dengan satu kursi, Kenius berdiri dulu, ini orangnya. Nah ini, begitulah. Ini Tuhan pakai. Walaupun satu kursi, tapi mereka telepon, Hadidimu serius tidak? Serius. Oke, sudah dapat ambil SK. Saya pergi ambil SK Hanura. Jadi saya bilang kenapa saya tidak ke Papua, baru Tuhan tahan saya.
supaya di tengah-tengah corona itu dengan masker di mulut, di hidung, saya bisa terima SK, begitu. Mari kita berikan doa untuk Tuhan. Itu satu poin yang saya lihat tanda penyertaan Tuhan. Setelah itu menyusul dengan Nasdem. Nasdem itu proses penyerahannya tidak terlalu lama. Main handphone saja, saya begitu tiba di lobi, ini bapak punya barang, mereka mau jalan, tapi saya bilang, bapak sabar pak, foto dulu. Jadi saya tahan orang itu, yang memberi itu saya bilang foto dulu. Jadi dia tidak jadi kembali cepat. Kita foto mungkin transaksi atau penyerahan di situ hanya tidak sampai 5 menit. Hanya security yang lihat. Jadi orang banyak tidak ragukan, itu benar atau tidak, karena tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung gitu. Itu tanda-tanda bahwa saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan terakhir Tuhan sudah menolong kita dengan teman-teman dari Perindo ini. Mereka memberi kita nutrisi yang cukup kuat, untuk otot kita makin bagus untuk hadapi tantangan. Terima kasih untuk Perindo. Jadi itulah Tuhan campur tangan. Jadi saya singkatkan sedikit saja bahwa penyertaan Tuhan saya lihat di situ. Itulah sebabnya saya lapor atau memberitahukan kepada Pak Yarius, Pak, ini semua kita harus mengucap syukur. Saya kasih kesaksian ini dan Pak Yarius, Pak Balingga dengan jemaatnya dan semua orang yang optimo, terutama orang Jali yang ada di sini, mengucap syukur di tempat ini karena kami sudah melihat kebesaran, kejayaan dan pemberian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari kita berikan pujian untuk itu. Saya pikir itu terlalu banyak juga nanti akan ada lain waktu, tapi intinya kami mengucap syukur karena Tuhan sertai dan kami tidak pulang dengan tangan hampa. Tapi kami bawa pulang, kami berjalan sambil menangis, tapi kami pulang dengan bersorak-sorai. Kami ada di padang gurun ini karena kami akan pergi ke Yerusalem, yaitu di Jawa Timur. Itu saja, saya juga memberi kesempatan 1-2 kata dari Saul. Sudah cukup karena ini ibadah. Jadi mungkin itu saja. Dan untuk menyempurnakan kesaksian kami ini, kami tidak sendirian, ada tim doa yang mendoakan kami, yaitu keluarga Bapak Budi kemarin sudah sambut kami pada waktu datang, tapi juga istri dan anak-anak yang selalu mendoakan kami, dan mereka sudah siapkan satu lagu untuk kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai rangkuman dari semua kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan ini. Terima kasih, saya mengundang untuk keluarga bisa datang. Kalau tidak ada, ada. Mari. Ini mereka namanya anak-anak Mesbadok 8. Di sini saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada, rupanya saya punya gembala dan 2 yang hadir di sini. Saya ini orang gini asli karena punya gembala 2 yang jelas. Begitu. Mana gembala Khaliek? Pendeta Khaliek sudah datang dari PKI kah? Oh, mungkin dalam perjalanan atau lagi mengganti. Begitu. Bapak Gembala Yan, terima kasih. Dan juga Bapak hamba-hamba Tuhan yang lain yang terus mendoakan. Ini bukti dari hasil doa, kita sedang merayakan Tuhan di sini dan kami percaya hati Tuhan bergidang di surga.